Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Al-Ustadz Ad-Duktur Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita membaca halaman 14 kalau yang di e-booknya ya. Di saya halaman 12 ya. Tentang mustawayat At-Turas ya. Tingkatan-tingkatan tradisi atau ini klasifikasi tradisi saya kasih ya istilahnya. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini yaitu Al-Ustadz Ad-Duktur Hasan Hanafi Al-Hasanaini Al-Maghribi Al-Masyri, juga untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'allif kutub alladzi ta'allamna. Semoga yang mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, sementara kita semua yang senantiasa mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang penuh kebahagiaan dan dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi segala cobaan. Al-hadiniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Mustawayatut turas ya. Kalau atasnya tahdidu makna turas. Definisi makna tradisi. Kemudian nomor satunya mustawayatut turas, tingkatan-tingkatan tradisi. Yujadu at-turasu ala iddati mustawayatin. Tradisi itu mengada dalam beragam tingkatan. Fahuwa awalan, pertama, turathun maujudun fil maktabat. Tradisi yang ada di perpustakaan, wal maghazin, gudang-gudang, wal masajidi ya, wal masajidah, dan masjid-masjid, waduar, dan penerbit-penerbit, al-khosatu yang khusus, al-khosoti yang khusus, yu'malu ala nasrihi, ya'malu ala nasrihi itu, atau yu'malu di sini, yu'malu ala nasrihi, yang dioperasionalkan untuk mempublikasikan tradisi. Fahuwa turathun maktubun. Tradisi yang pertama itu adalah tradisi yang tertulis. Makhtutun au matbu'un. Baik itu berupa makhtutoh atau manuskrip, au matbu, buku yang dicetak. Ya. Lahu wujudun madiyun. Tradisi yang tertulis itu memiliki wujud material. Ala mustawa ula, di tingkatan yang pertama, yaitu mustawal asya, tingkatan hal ehwal. Tuqadul mu'tamaratu, seminar-seminar diselenggarakan. Wa tuqamul ma'ahidu, institusi penelitian didirikan. Watung syarul faharisu,
katalog-katalog disebarkan. Wa tu'addul ihsaiyat, dan ihsaiyat itu apa sih namanya, survei, dan survei sensus diadakan alal maujudi minhu fil maktabatil alam, survei tentang atau sensus atas tradisi yang ada di perpustakaan-perpustakaan dunia, manusyira minhu, baik yang telah dipublikasikan, wa malam yungsyar ba'du, dan yang belum dipublikasikan, ma baqiya minhu, apa yang masih ada, wa ma dha'a, dan apa yang sudah hilang, ya. Ini Hanafi dalam hal membahas tentang tradisi, dia memberikan klasifikasi, ya. Ada kelas-kelas, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan tradisi yang material, ya. Material artinya bisa dicerap, bisa diindra, bisa dipegang, ya. Bentuknya apa? Tradisi yang tertulis. Baik itu masih manuskrip. Manuskrip itu ya masih tulisan tangan, gitu ya, belum dicetak, ya. Atau sudah sampai taraf matbu, sudah dicetak semacam itu. Oke, ini tingkatan yang pertama. Nah, selanjutnya ini kritik sebenarnya Hanafi, ya. Wahia qadiyatun mutharatun fi asrina. Ini hianya dia kembalinya ke apa ini? Tingkatan-tingkatan lah. Ala hadzal mustawa al-madi indama yakturul hadis an ihya'it turas, ya. Itu merupakan persoalan yang berpengaruh fi asrida, di masa kita. Ala hadzal mustawa al-madi, pada tingkatan material ini. Tradisi material itu memunculkan persoalan tersendiri, kata Hasan Nafi di sini, ya. Kapan persoalan itu muncul? Ingdama yakturul hadis, ketika banyak pembicaraan an ihya'it turas, tentang upaya menghidupkan kembali tradisi, apa, revitalisasi tradisi, ya. Wa ba'tsit turas, membangkitkan tradisi. Ini Mas Farabi udah pulang tadi. Ini ngomongin turos ini. Penerbit dia ini. Wa nasrit turas, dan menyebarkan tradisi. Wa tahqiqit turas, dan mentahqiq tradisi. Tahqiq itu ini Mas, kerjaannya para filolog sih, ya. Misalnya ini satu teks ini sebenarnya bicara soal apa, benar tidak kata-kata ini ada perbandingan antara satu teks dengan teks yang lain, ya. Tahqiq sudah jadi bahasa Indonesia sepertinya. Wa tursalul bi'tsat ila syatta maktabatil alam. Para utusan bi'tsat itu dikirim ila syatta maktabatil alam, ke banyak perpustakaan dunia, li jam'ihi, untuk mengumpulkan tradisi tadi yang tertulis tadi, ya. Wa taswirihi, untuk memfotokopinya, wa tahzinihi, menyimpannya, ya. Wa tasduru as-salasilu, dan serial-serial diterbitkan, allati qad tastamiru wa qad tatawaqaf, yang kadang serial itu berkelanjutan, berkesinambungan, wa qad tatawaqaf, dan terkadang terhenti, ya. Wa tursadul amwal, ya. Dan dana dialokasikan, ya. Tursadu ini dialokasikan. Wa yuwadzaful bahithun, para pengkaji, peneliti dipekerjakan.
Oke. Wa takthurud diayatu, dan banyak propaganda haula nasrit turothi, sekitar penyebaran atau pempublikasian tradisi. Wa ka'annal ba'tha, seolah-olah pembangkitan, wal ihya'a, dan penghidupan kembali, wan nasyra, dan publikasi, yakni i'adata tab'il qadim tab'at iddah. Seolah-olah menghidupkan tradisi itu berarti i'adatu tab'il qadim, mencetak kembali yang lama, tab'atin iddati, dalam bentuk cetakan-cetakan yang banyak. Ini kritik Hanafi ya. Tadi terkait dengan tradisi yang bisa dicerap oleh indera, yaitu tradisi material ya, yang mana dalam hal ini tradisi itu tertulis, ada upaya paling tidak di Timur Tengah ya, upaya untuk menghidupkan kembali tradisi ya. Di Indonesia juga sepertinya ada juga ya, tradisi Nusantara. Tadi kita di depan ngomong Islam Nusantara, tapi tidak sekuat di Timur Tengah lah ya. Nah, ihya uturosnya dalam pengertian apa di sini? Ini i'adatu tab'il qadim, mencetak ulang yang lama dan menyebarkannya semacam itu. Nah, ini nanti Hanafi mengkritik itu ya. Apakah cukup ya? Kayak tadi kalau ada Mas Farobi memperbanyak terjemahan tentang tulisan-tulisan kuno. Nah, itu ihya uturos semacam itu. Terjemahin apa aja lah. Kalian kalau datang kemarin tuh saya datang ke IBF, apa namanya, International Book Fair, Islamic Book Fair ya. Islamic Book Fair, IBF benar ya, itu banyak penerbit, banyak itu ada yang fokus nerjemahin buku-buku klasik ya kan. Nah, ini nanti ada catatannya. Wa ikhtiyaru ma wafaqa hawal asri duna mutatallibati. Ya, ini yang persoalannya. Wa ikhtiyaru ma wafaqa hawal asri, dan mencari sesuatu yang selaras dengan nafsu kekinian, duna mutatallibatihi, tapi bukan kebutuhannya. Jadi ya, kritik Hanafi ini terkait dengan upaya untuk mencetak dan mempublikasikan tradisi lama, itu kerap kali hanya keinginan yang apakah keinginan itu dibutuhkan atau tidak ya, kebutuhan yang bukan kebutuhan yang sesungguhnya gitu. Misalnya begini, di Indonesia sekarang kalau misalnya tradisi yang sedang, kalau di filsafat yang sedang happening apa? Stoa ya, stoik ya. Coba kira-kira stoik itu kalau diterbitkan di Palestina sekarang relevan nggak? Stoa itu kan ini prinsipnya adalah woles saja sebenarnya. Ya, stoik itu gini. Pikirkanlah sesuatu yang dalam kendali kita dan jangan risaukan sesuatu yang di luar kendali kita. Itu prinsip dasarnya Stoa. Jadi misalnya begini, saya ditonton, disukai atau tidak disukai, ini dalam kendali saya atau tidak? Tidak. Perlu dirosokkan nggak? Nggak perlu. Bagi orang Stoa nggak perlu. Di like, ditonton itu nggak penting ya. Lu mau nonton monggo, nggak kepatean gitu. Gampangnya gitu. Stoa itu kayak gitu. Dan kita harus sadar betul, kita kajian filsafat kayak gini, penontonnya nggak akan banyak, yang belajar juga nggak akan banyak. Kita harus sadar betul. Tapi itu jangan terlalu dirisaukan. Apa yang perlu dirisaukan, artinya yang perlu dipikirkan
yang bisa saya lakukan. Ini apa? I have to perform sebaik mungkin, gitu kan? Saya harus menyiapkan apa yang bisa saya siapkan. Saya apa yang saya sampaikan harus punya dasar, argumennya kuat, semacam itu, Mas. Ya. Intinya dalam stoa itu ya tadi fokus dengan apa yang bisa kita sungguh dalam kendali kita dan tidak usah menghiraukan hal yang di luar kendali kita. Nah, tapi coba yang nyantai-nyantai kayak gitu sekarang kalau kita bawa ke Palestina gitu, ke Gaza gitu. Jangan risaukan sesuatu yang tidak di luar kendali kita gitu. Israel nyerang gitu. Gak mungkin kan? Gak mungkin itu. Gak mungkin. Ah, tadi Indonesia kenapa sekarang ini filsafat teras ya, filosofi teras, kemudian stoa itu ya karena banyak anak-anak yang galau kan. Iya, anak muda sekarang itu kan cenderungnya generasi galau. Iya. Generasi galau kemudian udahlah santai saja. Sebenarnya bahagia itu gampang ya. Saya kalau mau ngomong bahagia itu kan gampang ya. Pilihan kita kan kemarin saya udah pernah nanya ke siapa ya? Mas siapa ya? Kemarin yang Mas Dikri ya itu. Itu yang saya bilang bahagia itu gampang. Fokus saja dengan kekinian. Syukurilah yang ada gitu. Nggak usah mikirin masa depan, masa lalu, bahagia sudah. Hati sekali. Bahagia sudah. Ya, coba kayak gitu, tradisi kayak gitu kita bawa ke Palestina gitu sekarang. Nggak relevan kan? Kan harus ada meaningful, kan pilihan kita itu dua. Kita apakah mau hidup bahagia atau meaningful? Nggak bisa milih dua-duanya, nggak bisa, pasti karena kalau meaningful itu orang pasti ingin aku hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik, itu meaningful. Tapi kalau yang pengen bahagia tadi, boleh saja itu udah bahagia mas, ngerokok, ngopi, gitu kan, ngopi gitu, ini nyantai aja. Itu tadi. Nah, kira-kira kalau kayak di Palestina sekarang lebih tradisi yang apa yang perlu ditebarkan? Yang meaningful atau kebahagiaan? Meaningful dong. Ini kita harus kemana nih? Kan gitu kan? Nggak sekedar bisa nerima kondisi sekarang. Karena kalau tadi bahagia itu terimalah kondisi yang sepahit apapun kalian saat ini, sebokek-bokeknya kalian sekarang, syukurilah gitu. Itu iya. Nah, ini Hanafi juga melihat ke itu tradisi yang dicetak dihidupkan ini apakah sesuai kebutuhan kekinian atau tidak ya. Di Arab saat itu misalnya nanti ada misalnya tentang terima takdir. Kondisi Arab saat ini ditulis kan setelah kalah melawan Israel. Masa nerima takdir, kita ngelawan itu loh. Jadi bukan pakai tasawuf yang kita ikhlas, ridho, hancur gitu. Ya, harus yang rebel, nah gitu loh. Intinya kalaupun mau ihya uturos nanti akan disampaikan Hanafi harus diselaraskan dengan mutatolibat al-asr. Kebutuhan asar, bukan hanya hawal asr. Bukan hanya ini lagi yang beli banyak. Nih saya kasih tahu ya. Di antara kita, Muslim Indonesia, buku yang, ini enak kalau tadi Mas Farobi belum pulang. Buku yang lebih banyak dibeli itu buku apa? Apakah buku filsafat? Itu nggak laku. Slow moving istilahnya. Buku-buku yang simple-simple Mas. Yang ya, apa ya. Dan kemudian tokoh-tokohnya pun tokoh-tokoh yang, mohon maaf, agak kanan Mas. Ya, agak kanan-kanan itu pembelinya lebih banyak. IBF itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang kanan. Gitu. Iya Mas. Ya misalnya buku-buku Ibnu Qayyim al-Jauzi, hal-hal kayak gitu-gitulah. Kalaupun misalnya pemikirannya agak ke sono, ya. Kalau enggak yang self help gitulah, yang ringan-ringan kayak gitu. Yang ringan-ringan masih oke lah ya. Tapi akhirnya kan orang nggak sempat mikir. Itu kan. Jadi penerbit idealnya ya
tidak hanya yang mengejar keuntungan doang, itu kan tadi hanya mawafaqal hawal asr, ya kan? Ini lagi ngetrennya apa? Oh, HTI lagi kuat zaman itu ya. Dan pembelinya kuat, mereka nggak bisa bahasa Arab, terjemahin semua Nabhani. Laku sih. Tapi itu malah ngasih racun untuk kita, gitu loh. Untuk bangsa ini gitu. Kita butuhnya apa? Nah, itu harus dilihat kebutuhan. Oke. Faidza laja'al asru ilat, ini contohnya ya. Faidza laja'al asru ilat tasawuf, apabila era kekinian itu bersandar pada tasawuf, ta'widun an ruhil hazimah, sebagai pengganti dari spirit kekalahan, autolaban lin nasri, atau mencari jalan untuk kemenangan, fa innahu yu'adu nasrul mu'allifatis sufiyah. Kemudian dengan demikian dicetak ulang karya-karya tentang sufi tadi. Setelah Arab kalah menghadapi Israel, kemudian orang perlu sabar ini karena nggak bisa ngelawat Israel saat itu kan. Ya sudah, cetak aja tentang sufi tadi, karya-karya yang menenteramkan jiwa gitu. Karena kebutuhan, oke. Tapi apakah itu solutif? Nah, ini menurut Hanafi tadi enggak. Faida tasyawwafa, Faida tasyawwafal asru ilal madinah al fadilah, ya. Ketika era kekinian itu mencari atau mendambakan negara utama, ya, kota yang utama, watatolla'a ilal mujtama'al jadid, dan kemudian mencari format masyarakat yang baru, ta'widun anil fasadil khuluki, sebagai pengganti kerusakan akhlak, wal inkhirafis siyasi, dan melencengnya politik, ya, rusaknya akhlak dan politik yang melenceng. Nusyiratil muallifatu an fadailis sahabah, karya-karya yang dipublikasikan adalah tentang keutamaan para sahabat. Wa anil ashratil mubasysyirina bil jannah, tentang 10 sahabat yang masuk surga langsung gitu. Jadi mau ngomongin soal ini akhlaknya rusak masyarakat, politiknya rusak. Nah, yang disebarkan adalah buku-buku tentang sahabat gitu. Ya, tradisi-tradisi kayak gitu. Oke. Fa idza syatil khurafah finnas, ketika khurafat itu menyebar di antara manusia, wasadal ingfi'alu alal akli, dan perasaan itu lebih dominan daripada akal, wastaddatil hajah, kemudian kebutuhan itu semakin kuat mencekik, wazada ad-dongku, kemudian kondisi yang kejepit itu lebih bertambah kuat, maka apa yang dilakukan? Nusyiratil muallifatu anil mi'ad, yang dipublikasikan adalah karya-karya tentang mi'ad, tentang akhirat. Hidup ini susah, saudara-saudara, maka tentang akhirat, karena di akhirat nanti kita akan bahagia, semacam itu. Ya. Wa an alamil adli, yang disebarkan atau dipublikasikan adalah tradisi tentang alam al-adil, alam yang alam keadilan al-qadim yang akan datang, alladzi tamla'u fihil ard, yang mengisi bumi dengan adlan, dengan keadilan, kama muliat juron, ini salah, bukan huron, sebagaimana diisi dengan ketidakadilan tadi. Tradisi dihidupkan, tapi kemudian hanya membahas hal-hal yang ilusi gitu loh, ya.
orang sedang dalam kejepit, kemudian udahlah, hidup ini memang susah saudara-saudara, tapi percayalah, nanti di kehidupan kemudian, sejauh Anda beribadah dengan baik, Anda beriman kepada Allah, nanti Anda akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar. Ayat bahasa kayak gitu yang disebarkan. Ya. Oke, nerima akhirnya. Oh iya, mati aja yuk, akhirnya kan gitu. Iya. Oke. Wangqalabat ahlus sunnah ila syiah. Ahlus sunnah bisa jadi syiah bi ahadi ma yakunu taskhis, dengan salah satu personifikasi. Jadi, bisa jadi kita salah satu ciri khas dari syiah adalah personifikasi tokoh ya. Utamanya Ahlul Bait kan ya, glorifikasi berlebihan. Kalian kalau membaca tafsir Syi'i itu beberapa ayat itu ditafsirkan ya untuk mengagungkan Ali, Hasan, Husain. Ya, misalnya Bahroini Yaltaqiyan, Bahroin itu kemudian diartikan Hasan Husain, gitu-gitulah. Nah, itu Syiah. Orang Ahlus Sunnah bisa jadi kayak Syiah. Ketika apa? Ketika kemudian dia dalam kondisi yang terpuruk kayak gitu, kemudian mencari tarekat, mencari guru spiritual, kemudian mengagungkannya secara luar biasa. Kita tidak akan masuk surga, kita akan masuk surga melalui jalur beliau, kan? Kalau lebih daripada tawasul, Mas. Kalau tawasul kan kita karena Allah itu maha semacam itu. Kemudian kita untuk mendekati yang maha itu idealnya melalui persona yang dinyatakan dekat dengannya, maka kemudian kita mendekati ke Rasulullah, sholawat nanti ke Allah gitu. Nah, ini ada sebelum ke Rasulullah ada jagoan-jagoan tambahan. You know lah, kalau di tarekat itu beberapa imam tarekat itu menyatakan, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan juga kayak gitu kan. Oh, saya tidak akan masuk surga dulu sebelum para orang-orang yang saya baiat masuk surga dulu kan gitu kan. Jadi kita masuk surga sejauh dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir, jalurnya itu, maka kita melalui jalur beliau itu. Mau itu banyak nanti, Mas. Nanti kiai siapa gitu. Nah, tadi Ahlus Sunnah tapi bisa inqalaba ila Syiah, tashis juga tadi. Kita menjadi, kenapa ya? Karena yang dihidupkan adalah tradisi-tradisi yang kemudian sebenarnya melenakan kita, Mas. Kita bukannya mengatasi persoalan yang konkret gitu loh, tapi kita dilarikan ke masa lalu, tradisi masa lalu, atau ke masa depan yang sebenarnya antah berantah itu. Tidak bisa diverifikasi. Oke. Wa idza qila anna sababa fil hazimah wal bu'du anil kitab was sunnah. Apabila dikatakan bahwa sebab kekalahan itu karena jauhnya kita dari Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi, uida nasrul kitab was sunnah, maka Al-Quran dan hadis Nabi dicetak ulang fi tab'atin madhabah, dalam cetakan yang berhiaskan emas ya, munamikoh muzrokishah, itu artinya penuh ornamen dan hiasan-hiasan. Kalian ngelihat kalau kitab-kitab kuning itu kan ada kuning-kuningnya diperbausi itu. Wow. Al-Quran, As-Sunnah itu kan nggak seperti ini kitab biasa, ini kan jelek banget ya. Nah, tradisi-tradisi klasik tadi dicetak dalam cetakan yang lux macam itu. Nah, itu karena tadi pengandaian bahwa
kita kalah karena kurang dekat dengan Alkitab wa as-sunnah, ya. Maka dicetak ulang Al-Quran dan buku-buku hadis dengan cetakan yang leks. Li ziyadati tharwatit tujar, untuk menambah kekayaan para pedagang. Ya kan, kalau Al-Quran nggak ada copyright, Mas, ya kan? Nggak ada. Al-Quran nggak ada copyright. Hadis Nabi nggak ada copyright, Mas. Itu paling indah. Coba cetak Yasin hadis buku Yasin tahlil itu kan nggak ada copyrightnya. Indah itu, sebanyak mungkin. Apalagi kalau dibikin ornamen-ornamen yang bagus ya itu kan. Wah, indah itu. Nggak perlu kita ngasih royalti ke Nabi Muhammad kan. Cukup Fatihah aja. Royaltinya Fatihah. Indah itu. Jadi jualan paling indah ya benar jualan buku-buku tradisi tadi, turos tadi, terutama Al-Qur'an ya. Waliyatabarroka biha annas wa hum fi buyutihim. Kenapa dicetak sedemikian? Liyatabarroka bihin nas, supaya orang-orang itu bisa mengambil berkah dari cetakan itu di rumah-rumah mereka. Ya kan, apa namanya, ada tuh gurunya Hasan Hanafi namanya Usman Amin, ya. Dia cerita tentang ayahnya itu punya perpustakaan dan kitab-kitabnya itu tadi Tobat Madhabah kata dia, cetakan-cetakan yang berlapis emas, berornamen bagus-bagus, tapi nggak pernah dibaca, Mas. Cuma di perpustakaan aja buat bagus-bagusan doang gitu. Cetakan yang gitu. Nah, lihat tabarroka binnas itu. Dengan cetakan yang leks itu mereka ngerasa, oh ini kita tabarruk, mendapatkan berkah dan seterusnya. Bukan untuk belajar. Akhirnya kan ihya turos untuk apa itu? Nanti kita akan ketemu nih. Watakihimus syarr. Dengan tadi Al-Qur'an yang dicetak leks ya. Takihimus syarr, akan menghindarkan mereka dari keburukan. Wa tamna'uhul hasad, bisa mencegah mereka dari dengki. Wa tajlibulahumul khair, wa tujlabulahumul khairu, dan kebaikan akan diraih oleh mereka. Yatabadaluha ru'asa uddual hadaya fima bainahum. Para pemimpin negara itu saling bertukar tradisi kitab-kitab tradisi yang dicetak leks tadi, terutama Al-Quran dan Sunnah. Hadaya fima bainahum, sebagai hadiah antara mereka. Ini sebentar. Tarsaluha al-mu'tamaratu wal jam'iyatul islamiyah ila dualil islamiyah ghairin natiqati bil arabiyah, ya. Muktamar atau seminar itu mengirimkan buku-buku tradisi tadi. Demikian juga universitas Islam mengirimkannya kemana? Ke dual Islamiyah ghairin natiqah bil arabiyah, ke negara-negara Islam yang tidak berbahasa Arab, yang tidak bisa berbahasa Arab. Linasril wa'yil islami, untuk menyebarkan kesadaran Islam. Wa nakunu jami'an, sehingga kita semua menjadi kalhimari yahmilu asfaro, seperti keledai yang memanggul kertas-kertas. Tadi orang nggak bisa bahasa Arab, dikirimi kitab-kitab bahasa Arab, ya tadi kan. Tapi kemudian diagungkan sedemikian rupa. Nah, ini salah satu kritik Hanafi terhadap gerakan Ihya Turos. Pertama tadi, Ihya Turos tidak hanya bergerak pada pencetakan ulang tradisi lama, ya, dengan mengabaikan kebutuhan kekinian. Ya, kritiknya itu. Kedua, kritiknya adalah ini
tidak diselaraskan dengan kebutuhan kekinian, tapi apa? Untuk kekayaan juga, ya. Untuk menambah kekayaan para pembeli tadi, penjual tadi ya, para bisnismen. Ya. Kemudian di sisi lain kritiknya tadi, ini karya-karya itu tidak 100% untuk dibaca, melainkan hanya untuk semacam jimat akhirnya, ya kan? Karena belum tentu mereka membacanya. Kemudian kalaupun bisa membaca belum tentu mereka paham semacam itu, ya. Nah, ini hal yang tidak seharusnya dilakukan, ya. Oke. Masih ada waktunya, masih ya. Terlanjut lagi. Ini baru satu ini. Kritikannya agak ini ya, agak lumayan ya. Selanjutnya, walakinna hadat turatha laisa mahzunan madian fahasbu. Tapi tradisi itu tidak hanya simpanan material saja. Ya. Tradisi tidak hanya berbentuk hal-hal yang tertulis maksudnya. Hadzal kamul hailu minal makhtutati al-qadimati, jumlah yang banyak dari manuskrip lama al-mansur minha yang telah dipublikasikan, wa ghairil mansur dan yang belum diterbitkan, walladzi khurrira fi usurin lam tujad fihal matabi'u ba'd, yang diterbitkan di era-era yang mana saat itu belum ada percetakan. Walakinnahu aidon laisa kiyanan mustaqillan, ya. Tapi tradisi juga bukanlah entitas yang independen bidatihi dengan dirinya. Yudafi'u anhu, yang mana dia bisa membela dirinya dengan dirinya itu sendiri. Wa ka'annahu yahtawi ala haqa'iqa nadhariyatin musabbaqatin tujadu bidatiha. Seolah-olah tradisi itu berisi hakikat teoritis yang a priori, ya, musbakoh itu kita artikan a priori, tujadu bidatiha, yang ada dengan sendirinya. Muhaddadatan bidziyai idza ghabat, dikhawatirkan akan hilang apabila dia tidak ada. Tahsyadulahal ukulu fi marhalatil khotor, akal berkonsentrasi padanya di kondisi yang berbahaya. Mana tadi? Sebentar. Hakikian, baik secara sesungguhnya, amwahmian, maupun secara ilusi. Ini yang kedua, ini adalah tingkat kedua dari tradisi, ya. Kayak yang tadi kan tradisi tingkat yang pertama adalah tradisi material, ya. Material, yaitu tertulis. Nah, yang kedua ini non material, atau di sini nanti disebut sebagai surian, formal, ya. Ya. Kita akan ketemu istilahnya. Oke, copot ya. Nah, ini Hanafi itu perlu diketahui, kalian perlu tahu bahwa Hanafi ini basicnya adalah musisi, ya. Maksudnya dia bapaknya itu seorang musisi, dia suka gambar, dia seniman.
Salah satu kelemahannya seniman adalah berpikirnya nggak sistematis. Ini salah satu kritik saya untuk Hanafi. Jadi dia belum selesai udah langsung dikritik gitu. Ini langsung kritik dia. Belum jelas ini tradisi yang formal itu apa. Intinya bukan material aja. Material itu lawannya formal, tapi udah dikritik. Laisat turosu maujudan suriyan lahu istiqlalun anil waqi'i. Tradisi itu bukanlah suatu entitas formal yang mempunyai kebebasan atau independensi dari realitas. Alladzi nasya'a fihi, yang mana tradisi itu terbentuk di dalam realitas itu. Ya. Wa bisorfin nadhar anil waqi'i alladzi yahdifu ila tatwirihi, dengan mengabaikan pada realitas yang alladzi yuhdafu ila tatwirihi, yang diorientasikan untuk dikembangkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang disebut dengan tradisi formal adalah tradisi yang ahistoris, ya. Non realistis maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Tradisi yang seolah-olah dia independen dari kenyataan. Dia berada di luar sejarah yang formal itu. Tidak, seolah-olah tradisi itu tidak muncul dari suatu realitas tertentu di mana dia meresponnya. Nah, ini pandangan yang formal itu intinya dia sifatnya universal, ya. Ini berarti universal. Ini juga dikritik oleh Hanafi, ya. Ya. Kalau material tadi kritiknya apa? Karena ini kerap kali tidak sesuai dengan dihidupkan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang formal ini dikritik apa? Apakah tradisi itu terlepas dari realitas? Jawabannya nanti tidak, ya. Tradisi adalah produk realitas. Ini kritiknya, ya. Ini kritiknya. Realitas. Nanti kita akan ketemu. Nah, ini kritiknya di sini. Bal huwa turathun yu'abbiru anil waqi'il awwali. Sebaliknya, yang namanya tradisi adalah itu mengungkapkan realitas, ya. Alladzi huwa juz'un min mukawwinatihi, yang mana tradisi itu adalah bagian dari unsur-unsur realitas. Itu, ya. Jadi dia mengkritik tradisi formal dengan mengatakan tradisi itu bagian dari realitas, ya. Wa innama abaro anhul kudama'u bismi asbabin nuzul. Sesungguhnya sesuatu yang disampaikan oleh para pendahulu dengan istilah asbabun nuzul, lahuwa fil haqiqati asbaqiyatul waqi' alal fikr. Sesungguhnya itu artinya adalah senioritas realitas daripada pikiran. Asbabun nuzul itu sebagai bukti bahwa
realitas mendahului pikiran. Ya. Tradisi adalah pikiran. Jadi tradisi pasti didahului oleh realitas yang membentuknya. Bahkan di Al-Quran saja ada asbabun nuzul. Ya. Setiap ayat yang muncul itu ada latar belakang sosiohistoris yang membelakanginya. Oke lah, kitab Asbabun Nuzul kan tidak menyebut semua ayat ada asbabun nuzulnya, tapi di balik itu semua kan pasti ada latar belakang sosiohistorisnya ya. Nabi Muhammad seperti apa, Mekah seperti apa, Madinah seperti Arab seperti apa. Artinya ada realitas yang mendasarinya. Nah, asbabun nuzul di Al-Quran itu sebagai bukti bahwa tradisi formal itu keliru. Kalau kita mengformalkan tradisi, menganggap tradisi itu sifatnya universal, bisa langsung diterapkan kemana-mana, tidak mengindahkan konteks ruang dan waktu, itu keliru. Ya. Wa munadatuhu lahu. Ya. Panggilan-panggilan pikiran itu diarahkan pada realitas. Ininya pikiran itu berasal dari realitas, dan kalaupun dia muncul pikiran itu juga diarahkan menuju realitas. Artinya begini, tradisi sebagai pikiran itu berasal dari realitas tadi, dan dia menyeru kan, dia juga menyuruh menuju realitas. Fal waqi' wal awal wal akhir lil fikri, gampangnya kayak gitu. Realitas adalah yang awal, yang mendasari pikiran dan juga menjadi tujuan bagi pikiran itu sendiri. Tradisi sebagai bagian dari realitas itu. Di sini dia ngomong asbabun nuzul, berarti Hanafi dalam hal ini juga sebenarnya membicarakan tentang Al-Quran juga ya. Al-Quran itu didasari oleh realitas. Ya. Dia adalah takbiran lil waqi'. Dia adalah ungkapan tentang realitas. Tapi kemudian apa? Kembali ke realitas lagi. Dari realitas muncul pikiran untuk realitas macam itu. Oke. Kama anna ma abaro anhul qudama'u bismin nasikhil mansuh, sebagaimana sesuatu yang diungkapkan oleh para pendahulu dengan nama nasih mansuh ya, abrogasi ya. Kalau asbabun nuzul apa? Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an ya. Kalau nasih mansuh biasanya istilahnya abrogation ya, abrogasi. La yadulla ala annal fikra yatahaddadu tibqan liqudratil waqi' wa bina'an ala mutatallibatihi. Nasih mansuh ya, abrogasi itu menunjukkan bahwa pikiran itu menentu ya, sesuai dengan potensi realitas dan berdasarkan pada kebutuhan realitas. Ada nasih mansuh ya. Hanafi percaya ada nasih mansuh. Sebagian ada yang mengatakan tidak percaya dengan nasih mansuh. Ini kita ikutin sajalah. Kan ada yang manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha gitu. Itu yang bagi yang menolak adanya nasih mansuh. Tapi ini Hanafi menggunakan itu, bahwa ada abrogasi ya. Ada satu hal yang tadinya berlaku menjadi tidak berlaku ya. Mungkin contoh yang paling sering dipakai itu ini ya, ayat tentang Homer itu kan, nasih mansuh itu kan ya. Awalnya oke boleh, tapi bukan ngomong boleh.
sesungguhnya mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi masih boleh, ya kan? Kemudian yang kedua, ayat selanjutnya adalah la taqrabus sholata wa antum sukaro, ya kan? Jangan sholat kalau lo mabok, gitu kan? Artinya masih boleh mabok gitu, masih boleh minum, ya kan? Yang awal masih boleh, cuma dikasih tahu doang. Manfaatnya sedikit deh dibandingkan mudaratnya. Yang ini oke, tapi jangan sambil sholat ya. Kalau lagi mabok jangan sholat. Baru kemudian ketiganya apa? Ridsun min amali seton ya, fajtanibuh ya kan? Innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali seton. Bahwa khamr itu suatu yang najis yang harus fajtanibuh, tinggalkan. Nah, itu sebagai contoh tadriji, tapi kemudian ada yang mengatakan apakah itu nasih mansuh? Ada yang mengatakan bukan nasih mansuh sebenarnya, tapi oke lah kita ikutkan di sini bisa dimasukkan. Kalau yang mengatakan itu bukan nasih mansuh, ya 3 hukum ini masih berlaku semua mas, tergantung orangnya gitu kan. Kalau ngelihat nih Mas Raffi kelihatannya masih suka mabok nih, udah mas cuma dikasih tahu Mas Raffi manfaatnya itu dikit, ya kan gitu kan. Minimal kalau sholat jangan mabok ya mas, gitu kan. Nggak langsung yang fajtanibu kayak gitu kan, ya. Oke. Nah, tapi intinya di sini yang ingin dikatakan oleh Hanafi adalah ada aturan yang bisa berubah. Aturan pikiran itu sesuai dengan kebutuhan realitas ya. Kayak hadis-hadis tentang ayu amalin ahabu indallah, itu kan Nabi Muhammad juga kan beda-beda ya. Itu juga sama. Pemikiran hadis Nabi itu juga diselaraskan dengan sahabat yang bertanya, ya kan? Semacam itu. Oke. Intarohol waqi'u tarohol fikr. Apabila realitasnya itu kendur, lentur, nyantai, woles ya, tarohol fikr, maka pikirannya juga nyantai ya. Nyantai, kendur, lunak ya. Wa in istaddal waqi'u istaddal fikr. Apabila realitasnya itu keras, kemudian memang harus ini, maka istaddal fikr. Pikiran juga keras. Contoh misalnya gini, ya tadi ayat-ayat soal Homer tadi kan awalnya tenang gitu kan, tapi kemudian ini kok masih banyak yang mabok ini ya, gitu kan. Akhirnya ridsun, fajtanibu, gitu kan. Artinya bisa kuat. Nabi Muhammad zaman di Mekah cenderungnya kan taroho ya, cuma lakum dinukum waliyadin, gitu kan. Tapi kemudian giliran di Madinah kan jauh lebih ketat, istadda ya kan. Karena sudah punya kekuasaan, kemudian muncul rebel ya, para pemberontak dalam hal ini beberapa kaum Yahudi saat itu. Maka kemudian istaddal fikr. Nah, itu artinya ya sama. Realitas itu mendasari keberadaan pemikiran. Oke. Masih. Oke. Faturathu idzan, tradisi dengan semikian, laisa lahu wujudun mustaqillun anil waqi'in hayyin. Bukanlah entitas yang independen dari realitas hidup, yataghayyaru wa yatabadul, yang selalu berubah dan berganti. Yu'abbiru an ruhil asri. Tradisi itu mengungkapkan spirit zaman. Zeitgeist ya, Weltanschauung, wa takwinil jail, dan mengungkapkan pembentukan generasi, wa marhalatit tatawurit tarihi, dan mengungkapkan fase perkembangan sejarah. Ya, ini lawannya tadi ya, tradisi adalah ungkapan bagi realitas. Aturathu idzan, tradisi dengan semikian, huwa majmu'atut tafasir, kumpulan penafsiran, allati yu'tiha kullu jailin, yang diberikan oleh setiap generasi, binaan ala mutatallibatihi, didasarkan pada kebutuhan mereka.
tradisi itu sebenarnya hanya tafsir saja. Ini penafsiran atas realitas satu, kemudian nanti ini akan penafsiran atas teks yang sebelumnya, gitu. Ini hanya tafsir saja. Artinya wong namanya tafsir ya bukan sesuatu yang sakral sebenarnya, ya. Khosotan terutama wa annal usulal ula, buat prinsip yang pertama, allati sodaro min hatturathu, yang darinya tradisi muncul, tasmahu bihadat ta'addudi, membolehkan keragaman ini. Al-Quran, usulul ula di sini Hanafi maksudnya, yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri memperbolehkan keragaman itu. Ya. Al-Quran adalah usul pertama, asas pertama yang memunculkan tradisi-tradisi, baik fikih, tafsir, naik dari atas lah ya, usul fikih, tasawuf, filsafat Islam, usuluddin, itu kan semua dari Al-Quran, dan Al-Quran itu membolehkan keragaman itu. Maka dia menyatakan di sini, menyebutnya majmu'atut tafasir, ya. Li'annal waqi'a, karena realitas, huwa asasuha, adalah asas dari usulul ula, Al-Quran tadi, ya. Realitas adalah asal bagi Al-Quran, alladzi taqawwanat alaihi, yang mana usul ula itu terbentuk di atas realitas itu sendiri, ya. Iqra, kan misalnya apa? Ya ayyuhal mudaththir, itu kan ada realitasnya kan, Nabi Muhammad sedang berselimut, ya kan? Itu ya ayyuhal mudaththir, realitas menjadi dasar bagi ayat-ayat itu. Oke. Laisat turathu majmu'atan minal aqaidin nadoriyati tsabitati. Tradisi bukanlah sekumpulan keyakinan teoritis ats-tsabitati yang menetap. Wal haqaiq ad-daimah, bukan pula kebenaran yang berlangsung terus-menerus, abadi. Allati la tataghayyar, yang tidak berubah. Bal huwa, sebaliknya, tradisi adalah majmu'atu tahqiqat hadhihin nadhariyah, sekumpulan realisasi teori itu fi dzurufin muayyanin, di kondisi tertentu, wa fi mauqifin tarikhiyin muhaddadin, di posisi historis tertentu, wa ingda jama'atin khosotin tado'u ru'yataha, dan pada kelompok tertentu realisasi teoritis tadi meletakkan pandangan mereka. Wa tukawwinu tasawwurati halil alam, dan realisasi tadi juga membentuk pandangan kelompok tadi terhadap dunia, ya. Ini intinya Hanafi di sini mengatakan, satu, tradisi itu anak dari realitas, ya. Kemudian tradisi itu bisa beragam, ya, beragam. Karena ini tidak lebih dari tafsiran. Ya, tradisi itu beragam karena dia hanya tafsiran. Pertama, tafsiran atas realitas karena dia mengungkapkan realitas. Kedua, dia adalah tafsiran atas tradisi yang lebih pokok darinya. Dalam hal ini misalnya di Islam adalah Al-Quran. Maka dia akan beragam. Coba sekarang yang Mas Heru tafsir juga kan? Bukan ya? Oh, Kang Ade ya. Ya kan kitab tafsir kan banyak sekali. Baik yang tahlili maupun maudhu'i. Nah,
itu juga tradisi, dan dalam hal ini itu semua adalah bagian dari tafsirat, majmu'atut tafsirat. Dan tradisi yang bentuknya ilmu-ilmu seperti ilmu kalam, ilmu filsafat Islam, ilmu tasawuf, usul fikih dan seterusnya, itu juga merupakan realisasi dari teori, ya, tahqiqat minan nadoriyah. Al-Quran taruhlah diposisikan sebagai teori, ya. Ilmu dari mulai hadis lah paling tidak, hadis dan ilmu-ilmu turunannya Islam itu adalah penafsiran lebih lanjut dari Al-Quran itu sendiri. Sementara Al-Quran itu adalah anak dari realitas. Nah, oke. Yang di titik tertentu dia bisa membentuk cara pandang suatu masyarakat. Oke. Oke, ini terakhir, nanti saya akan sampai yang ketiga. Ya. Lama kana turathu idzan laisa mahzunan madian fil maktabati, ketika keberadaan tradisi itu tidak hanya sebagai mahzunan madian fil maktabat, hasanah material di perpustakaan, walaisa kiyanan nadorian mustaqilan bidatiha, tidak pula sebagai entitas teoritis yang independen dengan dirinya sendiri, fal awal wujudun alal mustawal madi. Yang pertama adalah tradisi yang mewujud dalam tingkatan material. Wathani wujudun alal mustawas suri. Yang kedua tradisi yang mengada di tingkatan formal. Fa inna turotha fil haqiqati mazunun nafsi ingdal jamaahir. Yang ketiga, fa inna turotha, sesungguhnya tradisi, fil haqiqati, sesungguhnya mahzunun nafsiyun ingdal jamahiri, hasanah psikis pada masa, ya. Faturasul qadimu, tradisi lama, laisa qodiyata dirosatin lil madi, bukanlah perkara kajian masa lalu, al-atiki yang lampau, yang klasik, yang antik, fahasbu saja. Alladzi wala watawahun nisyan, ya, yang kadang bisa dilupakan. Wala yuzaru ilal matahif wala yanqibu anhu illa ulamaul athar, ya. Bal huwa aidon juz'un minal waqi wa mukawanatihi an-nafsiyah, melainkan dia adalah realitas yang membentuk perasaan. Ini yang ketiga saja, ya. Tradisi saya menyebutnya psikososial, ya. Mahzunun nafsi ingdal jamahir, ya. Tradisi psikososial. Dia tidak hanya tadi apa? Masa lalu yang bisa dilupakan. Walau yuzaru illa fil matahif, bukan juga sesuatu yang bisa ditemukan di mathaf, museum, ya. Dan bukan juga sesuatu yang hanya diketahui oleh ulama ul athar, para arkeolog, ya. Tapi dia adalah bagian dari realitas dan pembentuk unsur-unsur pembentuk kejiwaannya. Ini dia adalah masa lalu yang mengkini, ya. Hari ini sampai sini saja udah lewat masalahnya. Nanti kita akan lihat bahwa Hanafi lebih condong ke yang tiga ini. Tradisi bukan hanya hal yang material, ya, bukan hanya yang tertulis. Tradisi bukan juga hal yang formal teoritis, ya, ini teoritis. Karena ada realitas yang mendasari tradisi. Nah, dia cenderung
ke yang ketiga, tradisi adalah hasanah psikis masyarakat. Karena dia tetap ada di masa kini, walaupun aslinya berasal dari masa lalu. Artinya tradisi adalah warisan masa lalu yang tetap mengada di masa kini. Seperti yang kita alami sekarang, misalnya kita berfikir ala Ibnu Sina barangkali ya, atau sholat ala Imam Syafi'i gitu kan, dan seterusnya, itu adalah bagian dari psikososial ya. Oke, untuk hari ini cukup, kita sudah lewat panjang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.